hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Hari ini saya bersama Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 10 Garut, Bapak Dr. Haji Asep Rudiana MPD, di mana SMK 10 Garut adalah SMK dengan jargon SMK Pusat Keunggulan. Bapak tolong ceritakan seperti apa PK itu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Alhamdulillah, mungkin kita bicara kronologi sebelum SMK Negeri 10 Garut dinobatkan sebagai SMK Pusat Keunggulan. Tahun 2020 kita mendapatkan kepercayaan bantuan dari Direktorat Pendidikan, yaitu SMK Center of Excellence. Program SMK Center of Excellence ini berupaya untuk mengembangkan, selain SMK dikembangkan dalam hal fisiknya, dan juga dikembangkan dalam program-program pengembangan SMK. Sehingga alhamdulillah SMK Negeri 10 Garut mendapatkan bantuan berupa bangunan dan juga peralatan untuk untuk kompetensi keahlian TKRO. Nah, dalam hal ini Bapak boleh ceritakan sebelumnya, Pak? Baik. Sebelum mendapatkan bantuan Center of Excellence, SMK Negeri 10 Garut tentu ada hal yang kekurangan ya, dalam arti bangunan yang berada di sekitarnya itu seperti inilah kondisinya ya. Ini kondisi bangunan sebelum mendapatkan bantuan Center of Excellence. Nah, setelah mendapatkan bantuan Center of Excellence tahun 2020, maka SMK Negeri 10 Garut dikembangkan fisiknya, ya, bangunan itu jadi bertingkat, ya, seperti yang dapat disaksikan di belakang gitu ya. Ya. Nah, dari segi fisik alhamdulillah sangat membantu, sehingga ada perubahan yang signifikan di dalam proses pembelajaran dan juga untuk memfasilitasi pelayanan sekolah terhadap siswa. Oke. Bapak, setelah kita ada bangunan baru, RPS, ruang praktek siswa yang baru dan sebagainya, perkembangan SDM, sumber daya manusia SMK 10 Garut sendiri, guru maupun siswa seperti apa, Pak? Baik. Setelah mendapat SMK Negeri 10 Garut sebagai SMK Center of Excellence, di dalamnya ada beberapa program untuk pengembangan mutu pendidikan, terutama SDM ya, untuk pengembangan kualitas guru yang ada di SMK 10 Garut. Di SMK Center of Excellence, guru ada beberapa program untuk pengembangan SDM, diantaranya adalah ada pelatihan-pelatihan yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Indonesia ya. Oke. Nah, ini Kemarin kita didampingi oleh siapa, Pak? Dari BOE Malang ya, Pak? ya, setelah Center of Excellence kita menjadi SMKPK, Pak. Oh ya. Setelah Center of Excellence, lalu tahun 2021 kita menjadi SMK Pusat Keunggulan. Di SMK Pusat Keunggulan ini lebih mengarah tidak ke fisik tapi ke program. Program pengembangan SDM, ya, program pembelajaran, dan juga berbagai program yang terkait dengan dunia usaha dan dunia industri. Nah, kita didamping oleh dunia usaha, dunia industri,
ya, dan juga didamping oleh tenaga ahli dari Buaya Malang khusus untuk PKR. Nah, hasil pendampingan itu yang diarahkan metode pembelajaran yang penyusunan KOS itu ya Pak? Ya, untuk penyusunan kurikulum operasional sekolah. satuan pendidikan ya. Nah, itu ada dari perguruan tinggi Pak ya? Ya. Dari perguruan tinggi kita bekerja sama dengan UPI ya. Ya. Dengan Universitas Pendidikan Indonesia. Lalu itu untuk metode pembelajarannya kan. Dan dari Buaya Malang itu terkait dengan kompetensi keahlian. Seperti itu. Selanjutnya Pak, dari aspek perkembangan sekolah sendiri, untuk mutu lulusan, ada tracer studi dan sebagainya, mungkin bisa diceritakan Pak. Baik, setelah mendapatkan dijadikan SMK Negeri 10 Garut sebagai SMK Pusat Keunggulan, tentu ada dampak ya. Dampak positif tentu saja, efek positifnya. Di situ kita ada jargon bahwa SMK PK itu ada 4 capaian Pak. Ya. Yang pertama, meningkatkan kualitas. Tentu saja kualitas sumber daya manusia ya, kualitas siswa dan juga kualitas pelayanan. Yang kedua, itu sinkronisasi kurikulum. Kurikulum sekolah, satuan pendidikan dengan kurikulum industri. Kita alhamdulillah sudah ya. Sudah. Kemudian ada dua lagi itu tracer studi itu. Tracer study ya, untuk penyerapan lulusan. Penyerapan lulusan, alhamdulillah kita bisa lihat di lapor pendidikan kita. Penyerapan lulusan kita grafik ya, naik gitu. Menggembirakan lah ya. Artinya hijau gitu ya, menggembirakan. Lalu yang keempat itu adalah pengimbasan, Pak. Pengimbasan sekolah kita terhadap sekolah yang sekitarnya. Alhamdulillah beberapa sekolah yang jadikan sebagai aliansi ya, aliansi untuk dengan SMK Negeri 10 Garut itu yang ada di sekolah sekitar kita. Kita sempat kedatangan dari Palembang Bapak untuk yang perbankan syariah. Terus kita juga dari sekolah-sekolah di luar sini sudah sempat datang ke kita. Tanggapan Bapak terhadap kunjungan mereka? Ya, baik, terkait dengan budaya kerja ya. Mereka kedatangan mereka itu kita mendatangkan guru tamu ya. Guru tamu dari industri datang ke sekolah. Nah, tentu kami sangat bahagia ya. Ini program di SMKPK salah satunya adalah ada informasi terkait dengan program-program yang ada di industri, mekanisme pelaksanaan kerja di industri. Nah, maka kami datang guru tamu. Dari situ kita bisa melihat budaya kerja yang ada di industri, lalu diimbaskan ke kita, ke sekolah. Kita dapat melihat bagaimana sekarang siswa kita lebih tertib, Pak. Kalau mau masuk sekolah kan itu mereka masuk ke jalur hijau kan. Jalur hijau, waktu mengantri gitu ya. Lalu di sekitar ada jalur kuning ya. Nah, pulangnya jalur kuning itu sebagai bagian dari pola industri yang diterapkan di sekolah. Demikian, Pak. Jadi tidak salah ya kalau misalnya sekolah-sekolah lain datang ke SMK 10 Garut untuk menjadikan percontohan, sekolah percontohan untuk PK-nya ya Pak ya, seperti yang di Palembang yang datang ke sini itu. Iya betul. Jadi teman kita sekolah ya yang dari jauh dari Palembang datang ke kita, lalu kita bisa memberikan informasi terkait dengan eksistensi proses pembelajaran SMKPK. Mudah-mudahan bisa diserap oleh teman-teman tidak hanya di lingkungan Garut saja, tetapi juga di luar Garut. Alhamdulillah, ternyata mereka sangat tertarik juga, bukan? Dengan pola pembelajaran yang dikembangkan di SMK 10 Garut sebagai produk SMKPK, gitu ya. Kita lanjutkan, kita lihat-lihat seperti apa sih perkembangan SMK Negeri 10 Garut setelah program. Apa Pak? Yang pertama tuh kita yang pertama Center of Excellence, Pak. Sektor yang kedua SMK Pusat
keunggulan lanjutan. Iya. Oke. Lalu berikutnya Reguler lanjutan. pusat keunggulan reguler Pak. Iya, yang iya, kemarin. negara. Jadi di fase E ya untuk SMK PK-nya. Iya, iya. Lalu SMK pusat keunggulan lanjutan. Iya. Kemudian SMK PK reguler untuk Ya. fase F. F. Oke. Berarti kurikulum Merdeka sudah diterapkan 3 tahun di sini ya Pak ya? Betul, Pak. Oke. Alhamdulillah ini berkat teman-teman juga Bapak yang mengelola SMK PK dan tidak hanya saya, intinya kan kita kerja tim, Kita ya, Pak, ya. semua. Kerja tim, dan alhamdulillah melalui Bapak Wakasih Kurikulum dan teman-teman semua kita bisa berkolaborasi sehingga dapat dilihat hasilnya sekarang anak menjadi lebih fokus pada proses pembelajaran. Oke, Pak, kita lihat-lihat hasil PK kita. Ya. Coba. Terima kasih sementara. Hari ini Bapak Kepala Sekolah kita akan menunjukkan apa sih yang dihasilkan dari PK kita. Ada apa Pak di sini? Alhamdulillah, Center of Excellence kita dapat bantuan laboratorium teknik otomotif. Ya, ini adalah produk dari bantuan SMK Center of Excellence, Pak. Yang ini. Ada berapa lantai Pak? Ini ada 2 lantai, Pak. 2 lantai. Ada 2 lantai. Berapa kelas di dalamnya? Ini ada 4 kelas. Ruang Pak. praktek anak ya. Iya. Siap. Oke, kita lanjut kemana nih Pak? Siap. Kita lihat bangunan berikutnya. Bapak menunjukkan apa di sini? Baik. Anak belajar setelah kita mendapatkan Center of Excellence, Pak ya. Oke. Lalu anak di SMK PK ini anak belajar di tentu saja untuk lab teknik otomotif di sebelah sana Pak ya tadi ya. Kemudian anak juga praktek, ada ruang praktek siswa Pak yang di belakang ini Pak. Ini ruang praktek siswa. Tapi Pak luar biasa Pak. Dulu sebelum jadi dapat bantuan Center of Excellence, ini ruang kita seperti ini Pak. Ruang praktek. Ruang praktek kita ini seperti ini. Alhamdulillah setelah ada program. Ya, setelah ada program Center of Excellence, kita akan Dan PK1, PK2, 3. ya PK1, PK2, PK3 ya seperti itulah ya Pak. Gitu. Luar biasa Pak. Bapak mengucapkan terima kasih. Oke. Baik. Saya atas nama Lembaga SMK Negeri 10 Garut mengucapkan terima kasih atas bantuan dari pemerintah, Direktorat Pendidikan yang telah memberikan bantuan Center of Excellence, lalu SMK PK, PK1, PK2, dan PK3. Tentu saja ini sangat bermanfaat bagi kami di SMK Negeri 10 Garut, sehingga mekanisme pendidikan di SMK Negeri 10 Garut semakin berkembang, semakin meningkat, dan anak dan semua memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya ingin ngelihat alat-alatnya dulu. Baik. Boleh. Di SMK Negeri 10 Garut yang kebetulan SMK PK reguler lanjutan dan di fase E dan sampai ke fase F. Ya. Ruang prakteknya seperti apa Bapak yang memperlihatkan? Oke, baik. Terima kasih. Inilah Pak Rahayu terkait dengan alat-alat praktek untuk TKRO. Ini adalah kelistrikan, pembelajaran kelistrikan seperti ini. Kemudian ini kelistrikan semua, itu engine, mesin. Lalu di sana juga sudah ada car lift ya, spuring. Ini cara sistem trainer yang nah ini seperti ini cara kerja anak-anak kita untuk otomotif ini sistem trainer. Oke. Ada yang mau tunjukkan lagi nggak Pak? Tentu saja dari sebelah sana Pak ya. Baik, ini paling tidak anak sudah memberikan pembelajaran, memberikan pelayanan di ruang praktek ini untuk
siswa TKRO sini. Kalau di ini saya yakin jurusan otomotif di TKR ini ya SMK Negeri 10 Garut bengkelnya sudah standar nasional kali ya Pak ya. Ya insya Allah kalau sudah itu kita kan mengacunya dari kurikulum dan industri Pak ya. Betulnya. Nah ini tentu saja alat-alat yang habis pakai untuk praktek. Gitu. Untuk engine-nya seperti ini car lift-nya. Ya. Raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman. Pengimbasannya. Jadi dari TKRO ini kita akan mengembangkan dari jurusan-jurusan lainnya. Nyambung Bang. Selanjutnya kita program apa yang akan Bapak lakukan setelah program-program ini sudah 3 kali kita dapat Ya. TK-nya Pak. Baik, ini tentu setelah kita mendapatkan bantuan Center of Excellence ya, SMK PK, SMK lanjutan, SMK PK reguler. Ini kan ada pengimbasan, walaupun yang dapat bantuannya TKR Pak, tapi imbas ke jurusan-jurusan yang lain. Terutama di dalam pengembangan teaching factory Pak. Teaching factory dan kita bisa lihat ini teaching factory teknik dan bisnis sepeda motor. Nah ini adalah prosesnya terutama dari SMK PK itu. Walaupun yang dapat bantuannya TKR. Berarti Bapak juga mau mempertontonkan jurusan-jurusan di sini dong kalau gitu. Oh iya, ya tentu saja boleh. Silakan bisa dilihat. Ini untuk TKR ya. Oh, ini TBSM nih. Dan ini peralatan TEFA, Teaching Factory Teknik Bisnis Sepeda Motor nih, TBSM. Seperti ini. Lalu ini peralatan yang untuk TEFA-nya. Alhamdulillah TEFA di TBSM kita sudah berjalan Pak ya. Oke, bengkel di sini udah jalan ya Pak ya? Alhamdulillah sudah berjalan. Konsumennya mana saja Pak? Konsumennya orang tua siswa itu karena mungkin informasi dari siswa, alhamdulillah sampai ke kita di sini. Jadi fasilitasnya ada servis berkala Pak seperti ini. Mungkin ada juga ganti oli Pak. Oke Pak, Ganti oli. Di SMK PK lanjutan itu kita ada program BLUD. Iya. Kesiapan Bapak tentang BLUD ini mungkin salah satunya ini. Iya. Jadi untuk sampai ke BUD itu kan TEFA-nya harus jalan dulu Pak. Oh, ya. Harus jalan dulu TEFA, kemudian setelah TEFA berjalan, maka nanti kita daftarkan sebagai SMK BLUD. Oh, ya. Ya, tentu saja kami akan menguatkan dulu proses SMK teaching factory-nya. Kita akan kuatkan dari mulai manajerial sampai ke teknik pelaksana. Seperti itu. Siap. Mau kemana lagi kita Pak? Oke, kita lihat teknik komputer dan jaringan Pak. Oh, siap. Apa yang ingin Bapak sampaikan di sini Pak? Ini di teknik komputer dan jaringan. Baik. Teknik komputer dan jaringan ini tadi ya, kita SMK PK dan imbasnya juga ke jurusan yang lain. Alhamdulillah kita bisa lihat ini salah satu peralatan dari teknik komputer dan jaringan. Ini ada mikrotik yang nanti ini digunakan oleh siswa sebagai bahan praktik Pak nanti ya. Ya ini mikrotik, kemudian cara kerja mikrotik nanti ini oleh teman-teman dari jurusan sudah bisa diaplikasikan ya ke siswa ya seperti itu ya. Pak Isan, yang besar di teknik komputer dan jaringan di SMK Negeri 10 Garut itu apa saja sih? Kebetulan sekolah kita itu SMK Negeri 10 Garut itu kan PK ya, unggulan, dan sekarang alhamdulillah siswa-siswi SMK Negeri 10 Garut itu sudah dapat sertifikasi internasional karena kita sudah mengikuti akademi. Ya.
Dokumennya ada nyantel berapa sih? Sertifikasi internasional. Mungkin bisa Pak lihat sertifikasinya Pak. Oh ya, saya dengar 40 siswa di sini sertifikasi Asia ya Pak. Iya. Anak kita alhamdulillah dengan genjotan tadi SMKPK sehingga termotivasi untuk jurusan TKJ untuk melibatkan anak dalam seleksi, Pak. Dan 40 siswa lulus mendapatkan sertifikat Asia ya. Recommended nggak kalau TKJ yang jadi PK ke depan? Tentu saja mudah-mudahan SMK berkelanjutan Pak ya. Mudah-mudahan. Nah tentu sangat recommended Pak untuk TKJ ini karena kita kerjasamanya sudah luar biasa ya. Dan ini adalah akademi trainer nih. Dari mana Pak? Dari Latvia langsung itu. Dari Mikrotik Pak. Dari Mikrotik. Nah, jadi kalau ini sandingkan bahwa Mikrotik ini sudah tersanding dengan sertifikatnya Pak. Ini MOU-nya. Bahasa Inggris dari sana langsung dari Latvia. Latvia, Eropa Pak. Oh Eropa ya. Oh ya, jadi jurusan TKJ ini sudah kerjasama dengan Latvia di Eropa dan mereka sudah ngasihkan sertifikat internasionalnya untuk trainer. Trainernya siapa Pak di sini Pak? Dan saya ada juga Pak Teguh dan ada juga Pak Kama. Oh ya. Dan yang di trainer saya sendiri gitu. Oh ya. Jadi saya sendiri yang mendapatkan trainer. Bapak bisa dipanggil oleh semua sekolah kalau gitu ya Pak? Untuk pemimbasan. Kebetulan nih kalau untuk berbagi ilmu bisa, namun untuk membuka di sekolah lain saya belum bisa untuk membukakan training. Training bisa. Cuman untuk buka ujian internasional di luar saya belum bisa, hanya ruang untuk sekolah ini aja. Oke. Izin. Pokoknya Bapak ketika dipanggil untuk pemimbasan di SMK yang lain, saya rasa bisa. Bisa. Oke. Dan sertifikatnya sudah internasional. Kemana lagi kita Pak? Baik kita. Ruangan ada 3 Pak Haji. Oh ya udah 3 ruangannya. Ini yang selanjutnya untuk dijadikan media nanti. Oke. Dilanjut ya. Selamat untuk pengembangan SMKPK untuk teknik komputer dan jaringan. Bapak mau memperlihatkan apa di sini? Baik, ini adalah alat yang menggabungkan antara teknik modern dengan kearifan lokal. Kearifan lokalnya ini adalah sejenis alat untuk mendesain, Pak ya. Mendesain produk-produk seperti ya bisa jadi ada name tag begitu ya. Dan ini ya ini kearifan lokalnya kita ambil dari kulit ya. Dari kulit. Nah, lalu kita desain di sini menjadi bentuk-bentuk tertentu, Pak, berdasarkan olahan komputer ya. Nah, ini adalah salah satunya seperti ini. Ya, berarti SMK Negeri 10 Garut selain melek teknologi, maka mengembangkan kearifan lokal untuk potensi-potensi di daerah di Garut sendiri ya Pak? Betul Pak, betul. Tentu ini akan sangat bermanfaat. Siswa selain mendapatkan pengetahuan tentang teknik komputer jaringan dan juga bisa aplikatif di luar sekolah. Ini adalah produk kewirausahaan anak mungkin ya Pak ya? Iya, ini kewirausahaan anak ini dikembangkan melalui pengolahan kulit ya. Kulit menjadi produk-produk yang ya semacam ya betul. Ada apa name tag ya Pak ya? Ada name tag, ada semacam. Oke, dan sebagainya saya melihatnya. Oke. Bapak, terima kasih. Kita lanjut ke mana Pak? Sekarang kita beralih ke perbankan syariah. Oke, siap. Baik, kita ada di program studi perbankan syariah. Hari ini Bapak mau menunjukkan apa di sini Pak? Baik, pengimbasan SMK Pusat Keunggulan di internal sekolah Pak. Kita mengembangkan TEFA perbankan syariah. Sekarang kan akuntansi ya, AKL ya. Maka kita bisa melihat hasil TEFA dari perbankan syariah. Mari kita masuk. ini ada Bank Mini
Pertama kali kita lihat anak daftar dulu ke sini ya. Oh ya, ini. Ada pengecekan. Ini adalah tempat prakteknya siswa untuk Iya, perbankan betul, syariah, untuk ya, Pak? perbankan syariah. Mungkin bisa nanti dijelaskan oleh Ibu Kaprofnya ya. Bu, ada apa nih di sini, Bu? Kalau namanya di provider itu namanya area provider, ini CS, yang sebelah sana itu adalah reller. Kalau CS itu tugasnya adalah sama untuk pembukaan rekening. Oh, punya produk-produk apa saja di sini? Produknya, Produknya banyak sekali nih. kalau produknya ada dua, simpanan sama pembiayaan. Kalau yang simpanan itu ada 5 pilihan. Satu bank tabungan bank ini itu bisa diambil kapanpun kalau tabungan bank ini. Dua ada tabungan kurban, tabungan haji. Nanti ini terafiliasi sama bank yang kerja sama kita. Bisa ke BSI, bisa ke BJB Syariah. Tabungan siswa cerdas, ada tabungan impian. Kalau tabungan siswa cerdas, yang mereka keinginan untuk melanjutkan, jadi uangnya ditabung dulu di sini. Kalau tabungan impian itu contoh punjin bisa masuk ke sini, atau mereka yang memang punya keinginan memiliki alat notebook dan sebagainya, itu bisa dibayar tabungan impian. Kalau yang keduanya adalah pembiayaan. Sementara kita pakainya yang murabahah, yang jual beli, tapi khusus untuk bapak dan ibu. Ibu, mungkin ada hal lain, Bu, di sini. Kalau di bank ini kelebihannya pastinya satu, aplikasi yang kita gunakan sudah seperti bank pada umumnya yang dipakai, walaupun mungkin fitur yang digunakan adalah sesuai kebutuhan sekolah, kebutuhan siswa. Jadi di kita fiturnya ada khusus untuk nasabah, simpanan, tabungan, dan penarikan. Jadi fiturnya benar-benar aplikasi yang digunakan itu adalah aplikasi yang diterapkan di dunia industri. Oke. Pak Haji, mungkin terkait dengan teaching factory tadi, Pak. Ya, teaching factory yang sebetulnya kan yang dapat bantuannya TKR, Pak ya. Tapi alhamdulillah dengan adanya bantuan ke TKR itu juga dapat memberikan satu pola bagi jurusan-jurusan yang lain. Misalnya adalah perbankan syariah ini. Nah, kan di Center of Excellence kita membuat sebuah tempat untuk pengembangan potensi anak, yaitu ada bengkel Center of Excellence. Nah, anak-anak nanti yang setelah di bengkel itu nanti bayarnya ke sini, Pak, ke Bank Mini. Jadi nanti BUD-nya di sini juga nih, Pak. Ya, ini bagian dari mekanisme kerja dari BUD. Oke. Saya tertarik sekali dengan sampaikan siswa cerdas tadi. Ini mungkin bakal sangat menginspirasi sekolah-sekolah lain. Oh, ada sempat dari sekolah mana sih yang sempat datang ke sini? Kalau untuk kunjungan ya kita sharing gitu ya. Sudah ada beberapa sekolah yang di Garut, maksudnya di luar Garut, yang dari Tasik itu ada SMK. Oh ya, yang dari Malang juga ada. Ya, ada juga yang kalau dari Garut banyak yang dari sini. SMK Garudas, SMK Palembang. Palembang pernah loh. Queen. Iya. Oke. Kita sudah sampai di jurusan yang terakhir nih, Pak. Ini Baik. jurusan apa nih, Pak? Ini jurusan DKP, Pak. DKP itu Desain Komunikasi Visual. Nah, dapat kita lihat, Pak, ini adalah bagian dari TEFA ya, Teaching Factory DKP. Dan proses pengembangannya itu adalah produk-produk dari tadi SMKPK. Ini foto-foto itu ya.
Ya, alhamdulillah kita sudah di akhir pertemuan Baik, kita, Pak. baik, Kita baik. keliling-keliling. Berapa hektar, Pak, di sini, Pak, luasnya? Ini 3 hektar lebih ya. Oh ya. Iya. Oke, dan pengembangan SMK 10 Garut pastinya akan jauh lebih baik lagi. Insya nanti ke Allah. depan. Insya Allah mudah-mudahan. Ada hal yang perlu disampaikan lagi, Pak, di terakhir. Baik. SMK Negeri 10 Garut sebagai SMK Pusat Keunggulan. Alhamdulillah kita bisa dengan adanya SMK PK ini bisa memberikan pelayanan terutama di dalam proses belajar mengajar di SMK Negeri 10 Garut. Setelah kita menerima bantuan SMK PK ini, hubungan SMK Negeri 10 Garut dengan dunia usaha dan dunia industri sangat membantu dalam proses penyerapan tenaga kerja SMK ke industri-industri. 4 capaian sudah kita laksanakan. Kualitas kebekerjaan baik di internal sekolah maupun eksternal kita sudah dapat kita lihat di sini melalui rapor pendidikan, Pak. Kemudian sinkronisasi kurikulum, tidak hanya TKR sekarang, tetapi imbas sinkronisasi kurikulum semua jurusan yang 5 ini sudah bisa kita lihat, alhamdulillah melakukan sinkronisasi. Teacher study, penyerapan siswa SMK Negeri 10 Garut ke dunia kerja, alhamdulillah semakin meningkat, tidak hanya ke industri, tapi bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Lalu pengimbasan hasil dari apa yang telah dilaksanakan pada SMK PK sudah bisa kita rasakan imbasnya ke SMK-SMK yang ada di lingkungan. Terima kasih, tentu sangat berharap bahwa SMK PK ini bisa menularkan hal-hal yang positif ke SMK-SMK yang lain. Demikian. Oke, terima kasih Pak Haji. Oke, alhamdulillah akhirnya Pak Haji kita sudah di akhir pertemuan kita. Dan Pak Haji sudah mengenalkan 5 program yang ada di SMK Negeri 10 Garut. Menjelang awal dari program COE, PK1, PK2, PK3. Saya bisa simpulkan bahwa SMK Negeri 10 Garut sudah mengalami perkembangan yang luar biasa sekali. Yang pertama, sinkronisasi kurikulum dan menghasilkan kurikulum operasional sekolah, dan pada akhirnya rapot mutu pendidikan SMK Negeri 10 Garut sudah membaik. Selanjutnya, kerjasama dunia industri, dunia kerja dan dunia industri semakin bertambah dan berkembang, dan pada akhirnya endingnya nanti kerjasama industri yang dihasilkan bukan hanya kerjasama di dalam dihadirkannya sebagai guru tamu, namun dunia industri dan dunia kerja sudah menjadi bagian daripada penyerapan tenaga kerja yang ada di SMK Negeri 10 Garut. Lulusan SMK Negeri 10 Garut tentunya akan langsung diterima di dunia usaha dan dunia industri yang telah kita kerjasama. Selanjutnya dalam perkembangan SDM, sumber daya manusia, terutama guru, kita melakukan training-training termasuk melakukan magang di beberapa industri yang sudah melaksanakan kerjasama dengan SMK Negeri 10 Garut. SMK Negeri 10 Garut memang layak untuk jadi BLUD. SMK Negeri 10 Garut memang layak untuk dikunjungi, dijadikan contoh oleh beberapa sekolah-sekolah, terutama yang di Kabupaten Garut dan tentunya Indonesia pada umumnya. Teman-teman semuanya, selamat datang di SMK Negeri 10 Garut. Hari ini kami sudah mewujudkan SMK Center of Excellence PK1, PK2, PK3 dengan berhasil dan bermanfaat untuk dunia pendidikan dan vokasi. Terima kasih. Saya Rahayu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMK Negeri 10 Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.